kita memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, hidayah dan taufiknya yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Beriring salawat kita yang tak putus-putusnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita adalah kita diperkenankan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian, tentu untuk kebahagiaan kehidupan kita. Insyaallah pada subuh hari ini kita akan lanjutkan pengajian kita yang beberapa pekan yang lalu, 2 pekan yang lalu kita telah memulai membaca surah At-Tin. Kita sudah membahas sampai pada ahsan taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa maqam, posisi menjadi mewujud sebagai makhluk yang termulia adalah terukur seperti apa kita memberdayakan daya-daya yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari akal, itu adalah daya, nafsu, hati, fuad, sir, lub, roh, raga. Itu semua daya itu. Jadi untuk mengukur betapa mampu kita mewujudkan diri kita menjadi makhluk yang termulia adalah mari kita ukur sejauh mana kita memberdayakan daya itu. Sebaliknya, summa radadnahu asfala safilin. Kata Allah, ketika kita tidak mampu memberdayakan daya-daya itu, maka kata Allah, radadnahu asfala safilin. Manusia lebih buruk lagi dari makhluk-makhluk yang terburuk. Ada fenomena bahasa yang perlu kita coba kaji, yaitu kata-kata na. Summa radadnahu. Radadnahu yang bermakna kami. Begitu juga khalaqna, na bermakna kami. Kata kami pasti melibatkan unsur lain. Melibatkan unsur lain. Jadi kalau demikian adanya, yang terlibat dalam menjatuhkan derajat manusia itu menjadi terburuk adalah manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri. Jadi di kantong-kantongnya nah itu
radad na, kantongnya na itu kami, ada keterlibatan manusia untuk menjatuhkan dirinya sebagai makhluk yang terburuk. Kapan manusia ketika ia tidak mampu, kita ulangi lagi, tadi mengatakan memberdayakan energi itu atau daya itu, dan daya itu sungguh sangat dahsyat. Sebenarnya kalau kita mau mencoba mengambil sebuah kesimpulan sementara, ya kita pakai kata sementara karena bisa saja kesimpulan ini tidak benar, karena hanya ijtihad kami. Kesalahan yang mendasar pada diri manusia ini tidak mampu menerjemahkan dalam satu bentuk sikap dan perilaku kata-kata ini sederhana, ayat ini. Apa artinya ayat? Itu ayat adalah tanda. Kalau ada tanda, pasti ada yang ditandai. Tidak mungkin ada tanda kok tidak ada yang ditandai. Nah, segala yang ada ini kata Allah ayatina, tanda-tanda kami. Jadi kalau demikian, saya mau mengulangi lagi bahwa jangan cuma hanya melihat Al-Quran itu sebagai ayat. Ayat selain daripada ini, semua yang ada, semua yang kita dengar, semua yang kita rasa, semua yang kita pikir, semua yang kita hayalkan, ayat. Tapi terkadang kita hanya fokus kepada Al-Quran. Al-Quran sungguh sangat mulia. Tetapi kalau kita hanya fokus di situ, kemuliaan Al-Quran hilang dari diri kita. Mencarilah radadnahu asfala safilin. Al-Quran itu kan pada hakikatnya penterjemahan dalam bentuk sapaan terhadap ayat-ayat yang diciptakan. Mampu mengungkap rahasia-rahasia dan ciptaan-ciptaan ini melalui wahyu-wahyu Allah. Jadi kalau begitu, di mana letak perbedaannya? Al-Quran menerjemahkan ayat-ayat yang diciptakan. Cuma kita terkadang kan terjebak di situ. Nah, apa yang terjadi? Radadnahu asfala safilin. Kalau memang demikian, termasuk diri kita ini adalah ayat-ayat Allah. Nah, ada istilah saya. Kalau mau aman, sederhana tapi agak berat. Sederhana sekali. Kalau hadirkan dulu ini sebagai ayat-ayat Allah semuanya. Kalau begitu, berperilakulah sebagai diri pribadi selayaknya ayat-ayat Allah. Ketika keluar, perlakukanlah segala yang ada itu layaknya ayat-ayat Allah. Masih ada kesempatan asfala safilin kalau begini. Ya. Kan semua yang ada adalah ayat-ayat Allah, termasuk diri kita. Nah, kalau untuk diri kita, berperilakulah layaknya sebagai ayat Allah.
Dan memang ayat Allah. Tapi untuk keluar berinteraksi dengan yang lain, perlakukan mereka layaknya ayat-ayat Allah. Di mana mau kita terpeleset kalau begitu? Makanya Allah menerjemahkan realitas kehidupan ini dalam bentuk ayat qauliyah. Kalau tidak mampu berbuat seperti itu, radadnahu asfala safilin, akan dikembalikan kepada tempat yang seburuk-buruknya dari tempat yang buruk. Itu asfala safilin, terburuk dari yang buruk. Apa namanya itu? Summa radadnahu asfala safilin. Jadi memang kata nak di situ adalah dimaknai sebagai satu bentuk tutur sapaan yang agung, tetapi mengandung makna adanya kontribusi manusia di dalam menjatuhkan harkat dan martabatnya sendiri. Kenapa? Karena ia tidak mampu berperilaku sebagai ayat-ayat Allah, tidak mampu memperlakukan yang ada sebagai ayat-ayat Allah. Seandainya ini ayat-ayat Allah yang kita berinteraksi dengannya bisa ngomong, seandainya bisa ngomong, kita tidak pernah berhenti mendengar bohongku. Ya. Kita mengakui bahwa ayat-ayat Allah, tapi apakah perlakuan kita kepada mereka sebagai ayat-ayat Allah? Kalau tidak, Nabi lagi bohong jago. Termasuk kepada diri kita ini. Seandainya tangan ini, mata ini, telinga ini, semua pikiran ini bisa ngomong, kita mengakui bahwa ayat-ayat Allah tapi tidak memperlakukan selayaknya ayat-ayat Allah, atau kita tidak berperilaku layaknya ayat-ayat Allah, tidak perlu berhenti kita barangkali mendengar kata-kata bohong jago. Makanya di ayat itu di dalam surah, kalau saya tidak salah, surah Al-Baqarah, walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina, mereka yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayat kami. Fabasyirhum bi'adzabin alim, beritahu berita gembira. Gembiranya apa? Akan ditempatkan pada siksaan. Ini namanya pelecehan. Berita yang mengejek ini akan diberikan azab yang pedih. Karena persoalan sepele saja tidak mampu kita memperlakukan mereka sebagaimana layaknya ayat-ayat Allah. Ya. Kita saja tidak mampu berperilaku selayaknya ayat-ayat Allah. Radadnahu asfala safilin. Saya kira ini konsep saja yang sederhana kalau mampu diterapkan, aman dunia persilatan ini. Makanya dikatakan di situ illa kecuali siapa? Illal ladzina amanu. Nah, ini sedikit analisa bahasa. Kenapa tidak dikatakan illal mu'minin? Illal mu'minin dengan amanu beda. Kalau al-mu'minin adalah kata benda. Kalau amanu kata kerja. Seharusnya amanu ini menjabarkan kata-kata al-mu'minun. Di dalam Al-Quran memang begitu. Ada ayat berkata begini.
Ayat ini berkata begini, innamal mu'minun allazina amanu. Bagaimana menerjemahkannya ini? Kalau tidak memahami kaidah-kaidah kebahasaan, maka sama dengan Departemen Agama. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah mereka yang percaya. Apa bedanya? Itu terjemahan mengkhianati bahasa ini. Ya. Mengkhianati terjemahan bahasa. Seharusnya sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang-orang yang mengaktualisasikan imannya. Kalau diterjemahkan orang-orang beriman adalah orang-orang yang percaya, tidak ada bedanya. Makanya tadi kita katakan amanu ini adalah penjabaran daripada al-mu'min. Karena di sini ada proses aktualisasi, makanya dipakai kata kerja. Ini kata benda. Ini kata benda. Kata benda itu adalah pasif, statis. Kalau ini kata kerja, aktif. Makanya ada action. Jadi kalau hanya bermodalkan iman tapi tidak aktualisasinya, asfala sa'afilin juga. Makanya ada dalam beberapa riwayat itu dikatakan bahwa al-mu'minuna kulluhum lagaw. Semua orang al-mu'minun lagaw, celaka. An-nasu dulu, an-nasu kulluhum lagaw. Semua manusia celaka illal mu'minun. Itu kecuali orang beriman. Masih lanjut, wal mu'minuna kulluhum lagaw, dan semua orang beriman celaka illal amilin, kecuali orang yang mau beramal. Masih berlanjut, wal amiluna kulluhum lagaw, dan semua orang yang beramal celaka illal mukhlisin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Sudah berapa kali kita ditapis itu. Nah, jadi amanu di sini yang bisa lepas daripada asfala safili adalah yang mampu mengaktualisasikan imannya. Kalau kita hanya hidup modal iman, masih celaka. Tapi harus diaktualisasikan itu iman. Nah, seperti apa kita mempercayai ayat-ayat Allah itu? Seperti apa kita meyakini kebenarannya ayat-ayat Allah? Saya mau ambil satu contoh lagi. Saya ulangi ayatnya ini. Ini ayat Allah. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Merendah hatilah terhadap orang yang kau pimpin. Merendah hatilah terhadap orang yang... Ini ayat. Seperti apa kita mempercayai ayat ini? Artinya kalau kita mempercayai ini, kita harus mengaktualkan ayat ini dalam kehidupan kita. Nah, mari kita periksa diri kita. Mana yang lebih banyak hadir dalam diri kita sewaktu kita memiliki status sebagai pemimpin? Mana yang lebih banyak hadir? Merendahkan hati atau sebaliknya? Jadi kalau begitu, selain daripada itu, pendusta ayat-ayat Allah. Coba, ini kan ini ayat tadi ini. Wahfid janahaka, rendahkan hatimu terhadap orang yang kau pimpin. Seperti apa kita mempercayai ini? Amanu terhadap ini. Mengukurnya seperti apa kita menjabarkan merendah hati itu terhadap orang yang kita pimpin. Sekarang tanya diri kita, mana yang lebih banyak hadir dalam diri kita, merendah hati atau sebaliknya? Sebaliknya, kalau itu sebaliknya yang terjadi, maka ngomonglah ini beli. Makanya tadi kita katakan, tidak akan pernah kita berhenti mendengar. Seandainya mereka pada ngomong, sebenarnya ngomong cuma tadinya kita ini tidak mendengar. Tidak mendengar. Mendengar kazabta. Bohong jago.
Mohon jago. Ditambah lagi 5.000 malaikat yang turun ketika kita tidak menjadi kita menjadi pendusta ayat-ayat Allah. 5.000 malaikat turun, kazabta, bohong jago, bohong jago, bohong. Jadi satu kesalahan yang kita lakukan, kita disumpah-sumpahi oleh berapa malaikat. Lebih parah lagi kalau orang yang cendekia, orang alim yang salah. Lebih bahaya satu salahnya orang alim dibanding 10 salahnya orang bodoh. Mungkin kita susah menerima ini. Satu salahnya orang alim lebih berbahaya dibanding 10 salahnya orang bodoh. Kenapa? Karena kalau seorang alim yang salah, banyak orang yang berkata, sedangkan yang salah. Tapi kalau orang bodoh salah, tidak ada urusan. Tidak ada yang dipengaruhi. Tidak ada yang dipengaruhi. Tidak ada yang dipengaruhi. Kalau orang bodoh yang salah, ya, memang begitu. Tapi kalau orang alim yang salah, berapa banyak yang lihat kita ini. Sedangkan yang salah. Makanya ulama kita mengatakan begitu. Satu salahnya seorang alim lebih berbahaya dibanding 10 salahnya orang-orang bodoh. Dan tanggung jawab kita ini mungkin tidak salah juga kalau dikatakan satu salahnya pejabat mungkin lebih berbahaya dibanding salahnya orang yang dipimpin. Jadi di samping ulama kita singgung-singgung itu sedikit yang pejabat. Karena itu menjadi panutan, akan menjadi referensi. Sedangkan ya salah, ikutnya. Sedangkan ya salah. Jadi seorang ibu, seorang ayah lebih berbahaya salahnya di mata anaknya dibanding kesalahan anak di dalam sebuah rumah tangga. Karena bapak saya adalah salah. Banyak yang menjadi penyebabnya. Jadi kalau demikian, mari kita evaluasi diri kita. Kita sudah berada amanu atau masih berada di al-mu'minun? Kita sudah berangkat, sudah ke sini atau masih di sini? Nah, yang bisa selamat dari radadnahu asfala safilin ini. Bukan ini. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu. Bukan illal mu'minin. Kenapa? Karena al-mu'minin ini tidak ada action. Tapi di sini ada aktualisasi. Kemudian wa amilus shalihat, kecuali mereka juga orang yang mau beramal soleh. Kita mau kembali memberikan pengertian amal soleh itu artinya kebaikan. Cara berpikirnya orang-orang soleh itu, selalu dampak positifnya ada enggak jatuh kepada orang lain. Itu cara berpikirnya orang-orang soleh. Selalu itu di otaknya itu ada kebaikan yang bisa dirasakan oleh orang lain. Kan ini banyak apa namanya istilahnya itu, ungkapan mulia yang diberikan kepada hamba-hamba Allah dari dalam Al-Quran. Asy-syuhada, as-siddiqin, as-salihin. Nah di situ as-salihin ini adalah cara berpikir tiga. Mayutiillah faqad an'amallahu alaihi minan nabiyyin, nabi-nabi, as-siddiqin, orang-orang benar. Orang-orang siddiqin itu selalu ia di otaknya
cocok mungkin berlaku, cocok jika ini, cocok jika ini, cocok jika ini. Wasyuhada'i, cara berpikirnya orang syuhada itu tidak keluar jika dari wilayah Allah ini, tidak keluar jika dari wilayah Allah ini. Wassalihi, berpikirnya ada jika manfaatnya terhadap orang lain ini, ada jika manfaatnya terhadap orang lain ini. Yang ditunjuk di dalam banyak dalam Al-Quran itu adalah amilus shalihat. Kita harus banyak berpikir bagaimana orang lain merasakan kebaikan dari diri kita. Jangan dibalik. Jangan dibalik bagaimana kita mendapatkan kebaikan dari orang lain. Kita harus berpikir bagaimana memberikan kebaikan terhadap orang lain. Itulah amilus shalihat. Pekerja-pekerja penggiat kebaikan, itu kan kebaikan artinya. Kebaikan adalah ada nilai yang dirasakan oleh orang lain secara positif. Sebesar apapun kebaikan yang kita lakukan, tapi tidak ada dampaknya terhadap orang lain yang baik, bukan kebaikan itu. Bukan kebaikan. Ya. Saya berkali-kali ambilkan contoh ini. Salat saja, salat baik enggak itu salat? Baik, tapi tidak memberi pengaruh positif terhadap yang lain, bukan kebaikan. Apa ayatnya? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu harus mampu mencegah orang lain dari keburukan kita. Salat yang kita lakukan mampu mencegah munculnya perbuatan-perbuatan jahat akibat daripada kita ini. Jadi kalau salat tidak ada pengaruhnya terhadap yang lain, apa namanya itu? Bukan amal saleh. Mari saya ulangi lagi logikanya Rasulullah. Logika Rasulullah ini. Kalau Anda imam, pendekkan salatmu, sederhanakan salatmu. Itu kan dorongan untuk memberi manfaat kepada yang lain. Kenapa? Karena makmum kita boleh jadi ada orang sakit. Makmum kita boleh jadi ada orang yang punya hajat. Boleh jadi makmum kita ada musafir. Jadi di dalam salat, nilai salat kita ini harus berupaya adakah manfaatnya terhadap. Jangan berpikir imam, kalau saya panjang saya baca ini banyak pahala, betul banyak pahalanya, tapi sia-sia. Karena Nabi mengatakan tinggalkan itu, kasih orang. Jadi pahala yang kita iming-iming itu banyak, serahkan kepada orang. Itulah amal soleh. Itulah amal soleh yang selalu berpikir bagaimana orang lain mendapatkan kebaikan dari diri kita. Jangan dibalik, bagaimana kita mendapat kebaikan dari orang lain. Kalau kita berpikir begitu bertentangan dengan apa yang disampaikan Allah, berarti mengingkari lagi ayat-ayat Allah ini. Sudah pasti itu. Ini kan tadi kita katakan, pada hakikatnya ayat itu terjemahan daripada ayat-ayat kauniyahnya Allah. Pasti ada rahasia kehidupan yang diungkap di situ. Tidak mungkin Allah menyampaikan sesuatu kalau tidak lebih banyak baikannya. Cuma itu tadi kita katakan, kita gagal memahami ayat-ayat Allah. Kita buta nilai. Mungkin cocok istilah kita itu. Sehingga dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang mencerminkan bagus penampilan, tapi tidak ada nilainya. Wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, jika kamu melihat secara luar menakjubkan, tu'jibuka ajsamuhum, secara fisiknya menakjubkan,
Padahal isinya ka'annahum husyubun musannada. Itu tidak lebih bagaikan pohon kayu yang disimpan di pinggir jalan yang di dalamnya rapuh. Ayat itu. Ya. Jadi sumaradallahu asfara safilin. Nah, illal ladzina amanu wa amilus shalih falahum ajrum inda rabbihim illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun. Ajrun itu apa artinya ajrun? Ajrun itu artinya imbalan. Imbalan. Di dalam Al-Quran kata-kata ajrun itu bisa yang menjadi pelakunya adalah manusia, bisa menjadi pelakunya adalah Allah. Di mana letak bedanya? Kalau Allah menggunakan ajrun, imbalan, maka pasti itu bermakna imbalan yang Allah berikan kepada kita tidak sebanding dengan karya yang kita lakukan. Pasti melebihi itu. Pasti melebihi. Ghairu mamnun itu tak terhitung. Tak terhitung. Itu kalau Allah memberikan ajrun, yakin pasti lebih besar imbalan dibanding karya kita. Beda dengan ajrun kalau manusia pelakunya. Boleh jadi lebih besar amal karya kita dibanding imbalannya. Jadi seharusnya kita juga berpikir seperti itu. Kalau memang kita ayat-ayat Allah ini berperilaku layaknya ayat-ayat Allah, seharusnya mengikuti at-tahalluq bi akhlaqillah, mengikuti perilaku Allah. Nah, yang mana banyak kita lakukan? Memberi imbalan kepada seseorang lebih besar keimbalan dibanding karyanya. Nah, Allah walahum ajrun ghairu mamnun. Allah kalau memberi imbalan tidak sebanding, jauh lebih tinggi. Coba, ini kan ada hadis begini. Kemuliaan salat sunnah 2 rakaat yang qabliyah subuh, apa pahalanya? Lebih mulia dibanding dunia beserta isinya. Nah. 2 rakaat, 1, 2, 3, 1. Semua selesai, lebih mulia dibanding dunia beserta isinya. Mana yang lebih tinggi ini? Sebanding enggak ini 2 rakaat yang kita lakukan dengan imbalan seperti itu? Karena Allah yang mau memberi ajrun. Tapi ini kita kan tidak percaya. Kurang percaya lagi kita. Kenapa kurang percaya? Karena kita selalu masih berada di sini. Belum berada al-mu'min amanu. Kita masih berada di mu'minun. Ya, kita tahu bahwa sebenarnya ada hadis benar, tapi tidak mampu kita lakukan. Kita masih al-mu'minun, belum amanu. Coba, ada hadis lagi, banyak sekali begini. Hadis, siapa yang mengucapkan tasbih, tahmid, takbir masing-masing 33 kali sesudah salat, apa imbalannya? Dosa-dosa kita terhapuskan. Kira-kira kita mau bayar berapa supaya kita terhapuskan dosa kita? Berapa yang kita mau bayar nanti di akhir untuk menghapus dosa? Tidak ada bayarannya. Nah, ini kan cuma mengomong saja, subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu hadis itu. Hadis itu.
Tapi ya kita kan hanya tahu tapi tidak mampu amanu. Makanya setiap selesai sholat langsung lupa, duduk sakit dulu, bersikir-sikir. Ini saja ada riwayat duduk sejenak berbincang-bincang tentang agama Allah lebih mulia pahalanya dibanding sholat sunnah 60 tahun. Ini hadis ini waktu tahun berapa itu disebarkan di Mekah itu, di Mekah, di selebaran itu, supaya dimotivasi jamaah haji untuk duduk mendengarkan ceramah-ceramah itu. Hadis, siapa yang duduk mendengarkan perbincangan tentang agama Allah setelah salat fardu lebih mulia pahalanya dibanding salat sunnah 60 tahun. Nah kita ini sudah lebih 60 tahun umur ini. Ini ajrun gair mamnun, tidak terhitung. Ada lagi hadis berkata begini, seandainya kalimat la ilaha illallah ditempatkan di satu timbangan, bumi beserta langit beserta bumi serta seluruh isinya ditempatkan di tempat ini, satu timbangan lain, tidak goyang ini, Pak. Tidak goyang ini. Bagaimana dahsyatnya ini la ilaha illallah, beratnya itu la ilaha illallah. Tidak goyang. Kalau ini ditimbang dengan ini pasti goyang ini, karena ini lebih berat. Ini la ilaha illallah mau dibandingkan dengan seluruh isi langit dan bumi, bertalangit dan bumi yang 7 lapis itu, tidak goyang ini. Tidak goyang. Nah kalau begitu, seperti apa kita menjadikan kalimat la ilaha illallah ini roh kehidupan kita? Seperti apa kita menjadikan kalimat la ilaha illallah menjadi roh daripada kehidupan kita? Nah kalimat la ilaha illallah itu kan hampir semua tasbih-tasbih kita, zikir-zikir kita itu memotivasi kita untuk kembali menjadi zero, no. Tapi kan berat itu selalu muncul atribut-atribut itu. Kalau ada dosen mana Pak Doktor Matematika itu, coba kaji itu apa rahasianya angka 0. La ilaha itu la ilaha illallah. La ilaha artinya apa? Tidak ada yang ada. Tidak ada wujud kita illallah kecuali wujud Allah. La haula wala quwwata, nol, zero, illa billah, kecuali kekuatan Allah. Jadi kalau begitu, yang memiliki kekuatan, yang memiliki wujud adalah Allah. Kalau begitu, mari kita aplikasikan wujud Allah itu menjadi ayat-ayat Allah. Alhamdulillah, segala macam bentuk pujian milik Allah. Nol lagi kita ini. Jadi kalau mau menjadi mulia, maka zero kita ini jadilah yang tanda-tanda berperilaku sebagai layaknya tanda-tanda ayat-ayat Allah. Perlakukanlah mereka sebagai ayat-ayat Allah. Nah, setelah itu Allah mengatakan famayukadzibuka ba'du. Kira-kira kalau bahasa sederhana, kira-kira apa lagi yang membuat kamu mendustakan agama Allah? Famayukadzibuka ba'du biddin. Kalau sudah diterangkan tadi asal takvim asfala safin illal ladzina amanu wa amilus shalihin, kemudian kata Allah
Wama yukadzibuka ba'du. Kira-kira apa lagi yang mau membuat kau menjadi pendusta agama? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah itu zat yang maha bijaksana. Zat yang maha bijaksana. Orang bijaksana itu, ini bukan, tidak usah dulu kita bicara tentang Allah. Kita bicara saja sikap bijaksananya manusia. Kita bedakan dulu, karena hakimin itu bisa bermakna pengetahuan. Ilmu juga pengetahuan. Apa bedanya antara ilmu dengan hukmun? Ilmu dengan hukmu. Bedanya, ilmu itu adalah mengantar manusia lebih maju, meningkat. Hukmun, hikmah itu mengantar manusia untuk mampu menahan diri. Di situ letak bedanya. Kalau ilmu mengantar manusia lebih maju, tapi hikmah adalah mampu manusia menahan diri. Sehingga orang ulama-ulama kita ini memberikan sebuah pengertian bahwa kalau mau melihat orang bijaksana, lihat ketika ia memberi dan ketika ia mengambil. Orang bijaksana kalau memberi selalu lebih daripada yang semestinya. Tapi kalau dia mengambil selalu dari kurang dari yang sebenarnya. Nah, ukur diri kita yang mana kita banyak lakukan. Saya ulangi, ini kata-kata ulama ini. Ukur kebijakan kita pada dua persoalan. Ketika ia mengambil dan ketika ia memberi. Kalau memberi mampu mewujudkan selalu lebih daripada yang seharusnya, itu namanya pemikiran bijaksana itu. Tapi kemudian kalau ia mengambil kurang dari yang semestinya, itu ukuran kebijaksanaan itu dalam satu sisi. Nah, kayaknya kita ini kalau memberi selalu menjaga jangan sampai lebih. Pada saja Allah lebih aman itu. Jangan-jangan seharusnya kita berpikir jangan-jangan lebihnya itu menjadi penyejuk di alam kubur kita. Jangan-jangan lebih itu insya Allah akan menjadi penerang di dalam kubur kita. Jangan-jangan yang kurang itu, insya Allah yang kurang itu menjadi cahaya dalam kehidupan kita di akhirat. Menjadi penyelamat. Untuk mampu bisa memberi lebih, mengambil kurang, kerja siapa? Itulah daya-daya yang telah kita lakukan itu. Itu harus bersinergi baru bisa muncul seperti itu. Makanya coba lihat ayat terakhir dari ayat ini berbicara tentang kesempurnaan. Ayat pertama berbicara juga tentang kesempurnaan. Begini Al-Quran memberikan tuntunan kepada kita. Memulai dengan memberitakan kesempurnaan, ditutup dengan ahsan ahkamul hakimin. Itulah sebabnya saya tambah sedikit ini, fungsinya namanya al-hikmah, dan menjadi pembeda. Al-hikmah itulah yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk-makhluk lain. Ulama kita berkata bahwa setiap makhluk yang bernyawa memiliki tiga ini. Al-isar. Al-isar. Semua makhluk hidup memiliki daya ini, al-isar. Apa artinya al-isar? Keterangsangan. Keterangsangan. Ya.
kemudian memiliki al-istijabah. Apa artinya istijabah? Respon terhadap keterangsangannya. Yang ketiga, sampai di sini, ini miliknya manusia ini, al-muhakamah. Al-muhakamah. Kita jabarkan ini. Kalau ada ikan bakar di sini, ikan bakar, sunuk lagi, ya, bakar ikan bakar. Kucing memiliki enggak? Yang pertama, al-isar, ada enggak keterangsangan? Pasti ada terangsang kucing ini untuk melalap ini ikan bakar tadi. Manusia ada juga mecin, al-isar. Berarti sama antara kucing dan kucing saja yang ambil contoh. Kucing sama dengan manusia dari sisi al-isar karena masing-masing punya keterangsangan terhadap ikan bakar. Yang kedua, al-istijabah. Al-istijabah. Kucing ini punya enggak kemampuan untuk merespon daripada keinginannya tadi itu? Punya kan? Kita juga punya kemampuan untuk merespon itu. Berarti sama. Nah, al-muhakamah ini yang tidak dimiliki oleh kucing. Kenapa? Al-muhakamah itu artinya pangile, pertimbangan. Kita itu yang kita miliki. Memang sudah terangsang, sudah mau melalapnya, tapi muncul pertimbangan. Tidak panas jika? Itu dipikirlah, tidak panas jika? Kucing tidak ada urusan dengan Belanda, langsung diterkam. Gitu. Oh, jangan-jangan nanti ini ikan bakar ada tamu yang disimpangkan. Banyak di sini al-muhakamah yang berputar-putar ini. Jangan-jangan ini ada tamu nanti. Ditanya mama, mak siapa mau datang? Ada ini. Oh tidak, untuk kita gitu, baru dilalap. Sebelum jelas, tunggu dulu. Apakah ini tidak basi? Apakah masih setia? Banyak pertimbangan-pertimbangan. Kucing tidak ada begitu. Jadi kalau ada manusia tidak ada pertimbangan-pertimbangan begini, apa namanya itu? Nah inilah ahkamil hakimin. Saya kira inilah yang kita bahas dalam surah At-Tin ini. Lengkap alur kehidupan ini Allah paparkan kepada kita. Mulai dari awal sampai akhirnya kita ditantang. Masih mau kau bohongi ayat-ayat? Katakanlah begitu. Apalagi yang kamu bohongi dari kebenaran ayat-ayat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.